jangan sampai jembatan di Ailio di orang lalu. Jangan sampai cupak ditukau di orang Panggale. Ya. Jangan sampai bahasa diubah di orang yang datang. Tapi yang terjadi itu Justru pesan yang disampaikan itu yang malah terjadi karena kita tidak dari dini untuk melestarikan itu. Kalau itu namanya dibikin luas sebuah rumah di Mutakui. Mutakui ya. Kalau kami Bapak dengar dulu tidak pernah dari Muara Takus. Tak ada Muara Tapi Takus. kami dulu Mutakui. Tusuwe. Ya, Tusuwe. Kan batu bersurat, Ya. Tusuwe. Karena simple. Mutakui. Istilah sekarang menjadi Muara Takus. Udah keren kan? Tapi kami Mutakui. Karena ada hubungan Mutakui. Ya. Bapak saya bilang juga, dia punya sepasang itik. Sepasang itik. Sepasang itik. Yang punya ini siapa tadi nih? Putri tadi. Putri Mutakui. Putri dari Mutakui tadi. Mutakui. Memiliki sepasang itik. Yang kononnya. Ini cerita. Iya. Mandi di koto Sungai Tonang. Kalau mengibaskan sayap, mengibaskan buang kotoran bulu-bulu yang nak nyangkut lagi. Kalau bahasa kamparnya apa? Mangigai bulu. Mangigai bulu. Mangigai bulu. Namanya koto sekatung. Di koto sekatung. Bamalam di lindung bulan. Pagi itu bangka Mutakui. Paginya terbang ke Muara Takus. Mandi di Koto Sungai Tonang. Di daerah mana sekarang tuh, Pak? Di Bangkinang Seberang. Koto Sungai Tonang. Mandinya mengibaskan bulunya di Koto Sekatung. Di mana tuh sih? Koto Sekatung dekat antara Kuok dengan Salo. Nah, kemudian terbang ke Lindung Bulan. Lindung Bulan di mana? Masih daerah Kuok. Baru paginya terbang ke Mutakui. Paginya terbang ke Mutakui. Nah, ini sangat erat ternyata ya kawan-kawan di Sumatera, di Nusantara. Hubungan antara Lima Koto dengan Mutakui atau Muara Takus bahasa sekarangnya ini kaitannya ternyata secara wilayah berarti Lima Koto ini juga dikatakan Mutakui berarti ya. Mutakui di Ula berarti. Ya, kalau orang pesisir, orang 13 Koto. 13 Koto Lambat. Tidak menyebut Ula, tidak pernah menyebutkan ini Ula. Kata Ula. Tapi menyebut Lima Koto. Dari Lima Koto ke bawah baru menyebut Ula. Lima Koto ke bawah baru menyebut Ula. Ula ya. Nah, oke, ini sangat menarik sekali nih. Mungkin terutama di kawan-kawan di Lima Koto sendiri wajib juga tahu tentang sejarah di daerahnya masing-masing, terutama di Lima Koto. Ternyata ada kaitannya dengan Muara Takus yang sangat erat sekali. Nah, ini memang butuh orang yang bisa untuk kawan-kawan, terutama di anak-anak muda sekarang, tempat bercerita sejarah tempatnya, bahwa tempat kita di Lima Koto atau di Sumatera bagian tengah ini memiliki sejarah yang besar ternyata. Cerita-cerita yang sangat menarik sekali. Nah, oke. Kita balik ke sastra lisan. Nah, tadi ada pantun Atuy, ada Dondong, ada Andu, ada Mbak Andu, kemudian Malala. Nah, ini Malala ini katanya agak aneh sendiri nih, karena kayak Dondong tadi itu juga kayak menidurkan anak Andu. Nah, itu kan di daerah lain juga ada penyebutan namanya. Nah, ini Malala ini khas kamparnya kelihatan sekali. Nah, ini bagaimana nih ceritanya nih? Kalau Malala itu versinya biasanya
Kalau di sini sebut juga melala, tapi dengan kata melala seperti pedas, Ya. atau panggil tak berketentuan. Oh, Dia manggil meracau, semacam meracau. melala. Wah, Kalau di melala, sini. ya, di sini Tapi ya. yang banyak memakai bahasa itu orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu. Melala. Melala. Jadi ya. kalau kita jangan melala juga kau. Melala tuh apa? Memoki- Memoki atau melolong gitu? Oh. Jadi Ah. melala ini kesenian dari Kampar Kiri. Dari Kampar Kiri awalnya ya. Perbandingannya kalau di sini ada dondong, Ya. di sini ada melala. Oh, di Kampar Kiri ada melala. Kalau di sini ada andu, Ah. di sini ada betimang. Iya. Tujuannya betimang menitipkan, melala menyampaikan unek-unek yang tadi dengan suara tinggi. Ya. Karena saya pun bukan tidak mampu membawa suara yang paling tinggi. Yang tinggi ya. Karena tarikan pertama itu tinggi. Iya. Contohnya seperti inilah melala. Melala ya. Iya. Nah, ini contoh melala kawan-kawan. Sajak samulo deyen latokan pandan diula ulau loyang manjayong kapari utui lari uso ka bukit tombo concang kaliki di suborang saya sajak mulo ambo katokan kontiong dan alun taputikan kopi yang alun kata tambu tantang di badan ambo sorang malang ba apo kan ajaknya sayang seperti itu Ya. Itu melala. tapi Melala. itu harus suara merdu tinggi, Harus suara muda harus tinggi. Iya. Melalanya tinggi suaranya. Karena melolong, menjerit ya. Itu rendahnya tadi. Itu yang rendah. Contohnya aja. Itu Contohnya melala itu. Nah, ini kira-kira di Kampar sendiri ini karena memang Kampar ini sangat banyak sekali sastra lisan itu. Seperti tadi itu. Ada dondong, ada melala, ada bagandu, ada pantunatui, kemudian basiacung. Nah, basiacung ini apakah masuk juga dalam sastra lisan ini? Kalau bahasa Acung atau petiti itu bahasa yang biasa dipakai untuk acara adat. Itu termasuk di dalam kategori sastra lisan. Ya, sastra Tapi lisan. sampai hari ini basiacung itu masih dipakai oleh masyarakat adat. Masih dipakai kalau mereka itu ibaratnya gini, yang saling punya ini mama. Iya. Paling tidak kalau enggak melalui sistem ada atau ni mama atau uang limbago atau uang sumondo itu tetap paling tidaknya untuk mempersilahkan makan. Tetap dengan bahasa petata petiti. Dengan tata petiti adat ya. Ada. Dan itu masih dipakai hingga sampai sekarang. Basiacung atau bahasa sombu. Bahasa sambau. Sama. Kalau ada bahasa sambau, ada bahasa acung. Ada basiacung. Nah, itu sama anunya. Kalau ambo petik dari bahasa sambau ada sebuah yang akan dipersembahkan. Yang acungan itu menandakan dari kita. Atau mengiyakan. Basiacung itu. Jadi terjadi umpan balik antara mama ini dengan mama ini, terjadi sayo. Berarti bahasa sombo itu seperti persembahan. Ini yang kita sampaikan. Basiacung itu seperti mengiyakan apa yang berarti saling inilah berarti Pak ya. Sama kalau ditarik benang merahnya nggak bisa dipisahkan antara basiacung dan bahasa sombo. Dia setali dia ya, setali dia. Karena ada yang pembeli, ada penjual. Istilahnya seperti itulah berarti Pak ya. Nah, ini Bapak ini semua sastra lisan yang Bapak kuasai ini butuh proses berapa lama ini Bapak untuk mempelajarinya, kemudian meneliti tentang sejarah sastra lisan yang Bapak kuasai ini nih? Yang pertama yang pantun hati itu dari dulu saya cari selalu pemahamannya di dalam setiap bait pantun. Itu karena di dalam pantun itu kan ada juga yang pantun tinggi. Bahasa orang dulu bagus, jago orang dulu lebih jago daripada orang sekarang. Lebih halus penyampaiannya ya. Mengena. Mengena. Contohnya
dia tak pernah akan meninggalkan sang khaliknya di dalam sebuah karya. Dalam sebuah karya Dan tidak akan pernah meninggalkan sang penciptanya. Sang pencipta. Dahsyat ya. Itu nenek moyang kita dulu. Apapun agama dia dulu, tapi dia tak akan pernah meninggalkan. Tetap dia menyebut yang satu ya dalam sebuah karya. Nah, ternyata memang seperti yang kita ketahui, ternyata orang-orang dahulu seperti bahasa adat bilang, adat bersandikan syarat, syarat bersandikan kitabullah. Ternyata itu sangat erat ternyata. Walaupun mungkin dulu belum turunnya Islam, tapi mereka sudah menyebut yang satu ya, Pak ya. Nah, oke. Dalam proses ini berkesenian Bapak ini, Pak Salman ini, kira-kira apa aja penghargaan yang telah Bapak capai dari proses? Karena kita tahu bahwa Pak Salman Aziz ini, beliau ini, saya pribadi mengetahui beliau ini mulai dari saya kenal dari kecil, beliau ini sudah aktif berkesenian di bidang tradisi, dari seni musik, sastra lisan, bahkan yang lain-lain juga. Nah, sampai hari ini. Nah, ini kira-kira apa yang pernah Bapak terima penghargaan dari proses Bapak ini? Kalau sebuah penghargaan untuk secara finansial memang tidak ada, atau secara apapun lah dari orang-orang, hanya tepuk tangan. Hanya tepuk tangan. Hanya tepuk tangan. Saya bangga dengan itu, karena ketika saya berbuat, ada orang yang berapresiasi, walaupun tepuk tangan apresiasinya, saya tampung dengan ikhlas, dengan bangga, bertambah semangat saya untuk berkarya. Iya, karena apa yang kita buat membuat orang senang, kita senang kembali. Menjadi sebuah kebanggaan, bahagia. Tapi penghargaan mungkin yang diberikan terutama oleh pemerintah kepada Bapak gitu. Kalau untuk dari pemerintah, untuk penghargaan secara penghargaan, tidak pernah ada. Belum ada ya? Baik itu pemerintah kabupaten, baik itu pemerintah provinsi. Provinsi, kabupaten, ataupun pusat. Tidak ada. Tidak ada. Jadi yang pantun Atui tadi ini lebih kepada sastra lisannya, bukan kepada penuturnya. Kan masuk lebih ke sastra lisannya. Bukan kepada penutur, bukan kepada yang menjaga warisan itu. Tapi lebih ke adanya benda itu. Adanya benda itu ya. Namanya yang itu. Iya, pantun Atui tadi ya bendanya. Tapi bukan kepada penutur. Ya, karena itu hanya sebuah piagam. Hanya sebuah piagam. Sebuah piagam yang Bapak pegang. Bukan pula. Itu daerah yang megang. Yang megang daerah. Letaknya di kantor di pariwisata kalau tidak salah. Tapi dinas, ya? Untuk salinannya tuh yang asli di kantor bupati. Oh, yang asli di kantor bupati. Dari Gondang Ogong tadi, Celempong Ogong, Pantun Atui itu di bupati. Kemana saja nih? Nah, Bapak dengan membawakan kesenian tradisi ini yang ada di Kampar nih, kemana saja nih Bapak pernah mementaskannya? Kalau untuk secara kelompok itu kemana-mana. Kemana-mana? Ya, kemana-mana. Salah satunya kemana saja tuh Pak? Saya pernah ke Manado. Oh, ke Manado pernah juga? Pernah ke Malaysia. Oh, Malaysia, keluar negeri juga pernah ke main juga di Jakarta, di Taman Mini, di Solo. Di Solo. Wah, ini ternyata Bapak ini juga memang layak ya seorang maestro, karena beliau ini juga kehidupannya tidak bisa dipisahkan dengan tradisi itu sendiri, kesenian tradisi itu sendiri. Bahkan beliau sudah sempat mentas kemana-mana, ke Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri juga ternyata. Nah, untuk di Kabupaten Kampar sendiri nih Pak, kira-kira karena Bapak selaku pelaku tradisi sekaligus yang selalu menjaga kesenian tradisi itu sendiri, untuk di Kampar sendiri kira-kira sudah ada belum gedung pertunjukan khusus lah? Yang inilah yang menjadi pikiran. Setiap kami menampil di daerah orang atau dimanapun, kita bandingkan jauh tertinggal Kampar, jauh tertinggal baik gedung seninya, baik pariwisatanya. Jadi untuk seniman, kalau
contohnya di Dumai, Iya. di Jakarta atau di Taman Mini, oke lah. Iya. Di Bengkalis pun punya, Iya. di Rengat punya. Iya, iya. Ini untuk kabupaten kota. Iya, di Siak ada. Di Siak ada. Iya, iya. Di Dumai malah besar. Iya, iya. Di Kuansing juga ada. Di Kampar tidak ada. Di Kampar tidak ada gedung pertunjukan. Spesial untuk pertunjukan seni tidak Iya. ada. Spesial untuk Kalau gedung serbaguna ada. gedung serbaguna ada. Tapi sekarang tidak bisa diaktifkan Tidak. karena berpapasan dengan di dalam ruang Islamic Center di Bangkinang ya. Nah, ini kira-kira nih apa nih pesan Bapak nih untuk mungkin kepada pemerintah lah ya, karena mewakili kawan-kawan seniman yang ada di Kabupaten Kampar agar bisa terwujudnya fasilitas untuk para seniman yang ada di Kabupaten Kampar ini, karena Kampar sendiri sangat kaya dengan tradisi kesenian yang ada di kabupaten ini. Nah, silakan Pak. Pesan saya kepada pejabat-pejabat pemerintah Kabupaten Kampar, sudilah untuk menerima aspirasi dari seniman. Hanya yang diminta sebuah rumah untuk mereka berkarya, untuk mereka tuju. Dari teaternya, seni rupanya, musiknya, dia perlu dangau-dangau tempat mereka berkarya. Harapannya kita punya gedung seni seperti yang telah dibikin oleh kabupaten kota lain. Itu harapan kami dari para seniman. Oke. Ini untuk pemerintah Kabupaten Kampar terutama kita sudah dengar tadi dari maestro kita Pak Salman Aziz, harapan mungkin beliau mewakili kawan-kawan seniman yang ada di Kabupaten Kampar, bagaimana pihak Pemda Kampar juga bisa memberikan ruang atau wadah fasilitas untuk seniman-seniman yang ada di Kabupaten Kampar, sebab Kabupaten Kampar itu kita tahu sendiri kaya akan budaya, kaya akan tradisi, kaya akan kesenian yang ada di Nusantara ini. Nah, mungkin bisa dikatakan di sinilah lumbungnya kesenian itu mungkin Pak ya. Ternyata di lumbung itu sendiri tidak ada fasilitas yang mewadai untuk kawan-kawan seniman berkreativitas. Nah, oke, ini sebelum kita tutup nih Pak, kira-kira kawan-kawan seniman yang ada di Kabupaten Kampar sekarang ini bagaimana ininya Pak? Koordinasinya lah saling sesama seniman di Kabupaten Kampar ini, terutama Bapak terutama di tradisi ya. Nah, bagaimana perkembangannya lah? Baik itu seni teater, tari, musik dan yang lain-lainnya. Karena mungkin tempat juga lah ya. Ya. Untuk tidak kita berkarya. Mungkin ada kita tidak bisa menyamakan orang. Iya, iya betul. Nampak rumah kita pengen tidur, masak, Iya. kan berkarya. Iya. Kalau di jalanan mungkin kita nak masak. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya. Jadi contohnya seperti teater, musik. Tapi kalau saya untuk tradisi tetap jalan. Anak-anak saya latih biar dia kenal apa ini musik gondang obong, apa ini celempong, musik siapa. Iya. Dia harus tahu apa dan etika kita punya tradisi dan budaya. Karena sampai sekarang harapan kami seharusnya pemerintah kabupaten itu memikirkan bagaimana dinas terkait untuk menjadikan sebuah pembelajaran di sekolah-sekolah. Ya. Itu harapan kami dari dulu. Ya. Seperti sastra. Ya. Sastra Kampar itu yang mana sih? Ya. Yang ini harus ada menjadi sebuah muatan lokal untuk sekolah-sekolah. Masuk ke sekolah-sekolah. Karena saya kebetulan membaca kurikulum. Ya. Kenalilah budaya dan tradisimu di daerahmu. Ya, di daerahmu. Nah, mungkin kita dari Aceh, ya, musik Aceh, ya, musik Sumatera Utara, ya, musik Sumatera Barat, ya, musik Riau, atau bersapit-sapit boleh. Secara nasional oke. Silakan pelajari secara nasional. Tapi dia harus tahu yang di rumah, ini budaya dan tradisi ibunya. Berbahasa lembut, bertata krama, dan punya akhlakul karimah. Karena adat agama yang menyatakan adat yang memakai.
adat yang memakai, agama yang menyatakan. Nah, ini menarik sekali nih kawan-kawan. Terutama ini pesan untuk pemerintah daerah ya. Karena memang selama ini di sekolah-sekolah memang kurangnya masuk di pelajaran muatan lokal itu, seperti disampaikan Pak Salman tadi itu, memang harus dimasukkan kesenian-kesenian yang ada di daerah itu. Seperti sastra lisannya, musiknya. Iya kan banyak. Ya. Bisa sesambau, pasiacong. Ya. Kenapa anak-anak sekarang tidak mengerti dengan istilah? Ya. Karena kita tidak memberi pelajaran, tidak mengajarkan sama mereka. Masuk ke pendidikan ya. Kan suatu wadah untuk perkumpulan anak-anak belajar kan di sekolah. Iya. Makalah di sekolah itulah kita kasih semua materi-materi yang ada di Kabupaten Kampar menjadi muatan lokal di setiap sekolah-sekolah, mulai dari SD sampai ke tingkat menengah. Kalau karena perlu sampai ke perguruan tinggi, Pak. Ya sampai, karena kita tahu dari perguruan tinggi lah maka mereka tuh kenal dengan budaya. Setelah di perguruan tinggi. Setelah di perguruan tinggi, barulah mereka kenal dengan musik ibunya, adat ibunya, bahasa ibunya. Luar biasa. Kan udah lucu. Iya. Kalau yang tempat-tempat kami ada yang belajar bahasa inilah dari seperti di Jawa, semua orang tuh belajar. Ya, seperti di Sumbar juga berbahasa masuk ya. Sastra Kampar, sastra yang biasa digunakan keseharian di adat. Dengan orang tua bagaimana bahasa-bahasa ini. Minimal mengajarkan tentang sistem yang ada di adat juga. Agar tahu ini mama, semondo, ini tenganai, istilah-istilah itu sekarang mungkin anak-anak generasi muda sekarang sudah tidak tahu sama sekali ya Pak ya. Ya itulah harapannya, harus dijadikan sebuah pembelajaran atau menjadi muatan lokal ada di sekolah-sekolah. Dari dululah kami baik Pak Sudirman itulah niatnya untuk memasukkan ke biar dari dini, biar dari awal mereka tuh udah kenal dengan budaya dia sendiri. Kalau hanya mendengar, kalau hanya menonton, udah besar dia hilang. Udah tua kita lupa dengan karena panduannya tidak ada. Betul. Tapi kalau kita dari SD kita belajar, kalau ini panggil siapa? Itulah pepatah mengatakan, pepatah adat Kampar mengatakan, cupa, tahu cupa? Cupa, apa itu cupa? Atau literan. Literan. Iya. Kalau dulu cupa itu dari batok kelapa. Dari batok kelapa ya. Dari tempurung, keambiu. Dari tempurung kok, dijadikan itulah cupa. Dijadikan cupa. Dan gantang yang lebih besar itu dari kayu. Dari kayu. Itu yang besar. Jadi cupa gantang. Cupa dan gantang. Cupa gawe gantang pono. Cupa gawe gantang pono. Nah itu pepatah dari kata adat. Jadi wajarlah orang dulu udah berpesan sama kemenakannya atau cucu-cucunya, janganlah nak jembatan dipindahkan oleh orang lewat, atau bahasa kami jangan sampai jembatan dialio di orang lalu, jangan sampai cupak ditukau di orang panggale, jangan sampai bahasa diubah di orang yang datang. Tapi yang terjadi itu justru pesan yang disampaikan itu yang malah terjadi karena kita tidak dari dini untuk melestarikan itu. Nah ini perlu sekali nih terutama untuk dinas terkait ya, tentang yang disampaikan oleh maestro kita tadi ini Pak Salman Ajis. Nah oke Pak, ini terakhir nih, mungkin harap pesan-pesan Bapak lah kepada pemerintah sudah. Ini kepada para generasi muda, karena Bapak juga di rumah ternyata juga memberikan pendidikan pelatihan kepada anak-anak dari generasi dini bermain musik tradisi. Nah ini kepada pesan kepada generasi muda yang ada di Kampar sendiri. Oke silakan Pak. Untuk semua mulai dari SD pesannya sampai ke perguruan tinggi. Kenalilah kita, maka kita akan kenal, maka orang
akan kenal dengan kita. Kalau kita tidak kenal dengan diri kita, orang lain tidak akan kenal dengan kita. Karena budaya tidak Anda bawa, keseharian di rumah Anda tidak Anda bawa. Karena musik ibu, keseharian bapak, bahasa nenek mama, Anda tidak mengerti. Maka belajarlah dari sekarang. Contohnya, ini bukan untuk ini menambah. Ya. Apa yang saya anggap kemarin ketika ada JPA, JPA yang ditajak oleh Kementerian Budaya Nasional, Kemendikbud, itu ada jejak virtual aktor. Alhamdulillah, karena saya selalu apa yang disampaikan Bapak, saya ingat terus, maka membuahlah hasil. Membuahkan hasil. Bapak dapat 20 besar. 20 besar masuk dalam kategori 20 besar. Karena 3 tahap. Iya, 3 tahap seleksinya itu. Seleksinya dosis pertama 50 besar, kedua 20 besar yang terakhir. Yang terakhir 20 besar. Jadi itu 3 piagamnya. 3 piagamnya. Itu apa itu Pak yang seleksi itu? Yang itu seleksi JPA itu jejak virtual apa yang kita suguhkan. Oh, apa yang kita suguhkan? Kebetulan kemarin tuh saya angkat dari Pantun Ati. Oh, Bapak angkat dari Pantun Ati sendiri. Karena kita berbicara dari tadi Pantun Ati, tapi klimaknya tidak kan? Tapi itulah menjadi sebuah kebanggaan. Ibaratnya kami mencoba menanam mumbang putih kelapa. Tapi kami ibarat tumbuh seperti kelapa tua. Iya, menarik sekali. Oke, kira-kira masih ada lagi Pak? Itu aja. Oke, inilah perbincangan kami tadi dengan maestro dari Kabupaten Kampar, ini Pak Salman Adis. Beliau sudah banyak bercerita tentang bagaimana kepiawaian beliau terhadap sastra lisan tradisi yang ada di Kabupaten Kampar, dan juga ada harapan terhadap kabupaten sendiri, kepada Pemda sendiri, bagaimana kehidupan para kawan-kawan seniman yang ada di Kabupaten Kampar ini sendiri. Kemudian juga ada pesan untuk para generasi muda yang ada di Kabupaten Kampar ini. Oke, terima kasih Pak Salman atas perbincangan kita pada siang hari ini. Mungkin untuk kedepannya kita bisa banyak lagi berbicara tentang kesenian tradisi yang ada di Kabupaten Kampar. Insya Allah. Ini gitu. Oke, baiklah untuk kawan-kawan yang ada di Kampar, di Sumatera bagian tengah, di Nusantara, selalu ikuti channel kita karena kita selalu menyuguhkan, bercerita, berbagi tentang adat, tradisi, sejarah, budaya yang ada di Nusantara dengan sejujur-jujurnya.